Sidang adjudikasi sengketa informasi dengan nomor register perkara 058-SI-Romawi 5-2020 antara pemohon Jusri Sihombing melawan termohon Kepala Desa Duku Salam Kabupaten Tegal yang diselenggarakan secara elektronik segera dimulai. Para pihak diminta mengaktifkan mode video dan menonaktifkan mode bicara. Majelis Komisioner akan memulai sidang adjudikasi non-litigasi secara elektronik. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Selamat siang. Sidang. Selamat siang. Tes. Para pihak mendengar saya ya. Kalau mendengar saya coba tangannya diacungkan. Termohon dan pemohon. Oke. Modulasinya bagus? Ya, cukup. Insya Allah. Ini kalau termohon ini modulasinya maksimal ini. Yang pemohon coba. Cukup, Pak. Termohon dengar nggak suaranya Dengar, dari? dengar majelis, dengar. Dengar ya? Siap, dengar. Coba ulangi lagi Pak Jusri. Bagaimana, Bapak? Nah, ya, yang keras coba. Halo, iya bagaimana? Nah, begitu. Ya, nanti agak. Oke, siap. Ya. Siap, baik. Bapak. Sidang adjudikasi sengketa informasi dengan nomor register perkara 058-SI /Rom 5/20 antara Jusri Sihombing melawan termohon Kepala Desa Duku Salam Tegal pada hari ini 16 September 2020 yang diselenggarakan secara elektronik, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum berlanjut, sesuai dengan Undang-Undang 14/2008 dan Perki 1 tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa informasi publik, bahwa majelis itu berjumlah gasal 3, 5, atau 7. Sehubungan dengan tersebut, Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah sudah menetapkan majelis komisioner yang akan memeriksa pokok perkara ini. Maka kami tanyakan kepada para pihak, hari ini majelis komisioner berjumlah genap. Saya Handoko selaku ketua majelis dan Dr. Wijaya selaku anggota. Sementara anggota satunya lagi Dr. Susiawan berhalangan. Apakah proses sidang dapat diteruskan atau ada pendapat? Silakan. Dari pemohon. Teruskan majelis. Teruskan ya. Dapat Teruskan saja diteruskan majelis. majelis. Oke, satu. Baik. Nah, tata tertib karena para pihak sudah pernah hadir ya di persidangan ini ya. Siap majelis. Tidak perlu saya bacakan ya. Siap. Ya, saya langsung masuk saja. Ini yang hadir dari termohon adalah kuasa hukumnya ya. Siap majelis. Prinsipal lagi ada tamu majelis. Ya, prinsipal sedang ada tamu. Ini namanya siapa ini? Agus Riyadi. Agus Riyadi. Beri kuasa khusus kepada imam, tapi kalau namanya imam ya. Yang bertanggung ini beri kuasa khusus kepada Imam Bahaudin. Nah, Imam Bahaudin yang mana? Oh, panjenengan. Siap majelis. Agus Riyadi adalah pemberi kuasanya. Siap. Ya kan, pemberi kuasa. Saya bacakan pokok ringkasannya ya. Ya. Ini dari anggota ada yang mau bertanyakan dulu dengan Mas Tujuan? Ada? Silakan. Oh, enggak ada.
Baik, kalau tidak ada, akan selanjutkan berkaitan dengan risalah pengajuan PSI bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Sekretaris Desa Duku Salam selaku PP Desa Duku Salam melalui surat tanggal 10 Maret 2020 yang diterima oleh termohon pada tanggal yang sama. Bahwa yang dimohonkan oleh pemohon ialah salinan fotokopi, saya ulangi, ialah salinan garis miring fotokopi laporan pertanggungjawaban LPJ pelaksanaan seluruh kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai APBDes Desa Duku Salam tahun anggaran 2019 beserta seluruh lampirannya. Bahwa pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi pada tanggal 24 Maret yang diterima pada tanggal yang sama. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian informasi ke Komisi Informasi pada Jawa Tengah pada tanggal 16 Mei 2020. Apakah dalam hal ini pemohon akan menambahkan keterangan lain? Cukup, majelis. Cukup, ya kan? Saudara pemohon, adakah alasan lain selain yang tertulis di berkas permohonan dan selain alasan untuk pengawasan partisipasi masyarakat? Tidak ada, majelis. Anda pernah terlibat pengadaan barang jasa di Desa Duku Salam? Tidak, majelis. Anda punya saudara di Duku Salam yang sedang bermasalah Tidak, dengan majelis. perangkat desa? Tidak ada, Apakah majelis. Duku Salam sedang mengadakan pilkades? Tidak juga, majelis. Nah, lalu kalau sudah dapat barangnya, akan dokumennya Anda gunakan untuk apa? Untuk memastikan tentang pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat seperti yang disampaikan dalam LPJ yang mereka buat, majelis. Demikian. Anda sudah pernah bertanya kepada perangkat desa atau kepala desa? Secara spesifik tentang itu belum pernah, majelis. Belum pernah. Pernah mengajukan permohonan secara lisan, obrol-obrol dulu? Tidak pernah, majelis. Tidak pernah. Anda pernah mengajukan permohonan serupa kepada desa lain? Ya, pernah, majelis. Ada yang diberikan? Sejauh ini belum, majelis. Belum ada. Oke, terima kasih. Saudara termohon, betul ya, sudah pernah menerima permohonan informasi dari pemohon ya? Betul, majelis. Dan apakah betul permohonan tersebut tidak ditanggapi? Betul, majelis. Kenapa tidak ditanggapi? Dari informasi kepala desa bahwa apa yang diminta oleh pemohon itu ada sebagian yang terkecualikan, majelis. Oke, ada yang sebagian terkecualikan. Betul, majelis. Dan berarti ada yang tidak dikecualikan. Betul sekali, majelis. Dan dikecualikan yang mana? Ada yang dikecualikan itu adalah dokumen-dokumen lain yang beliau minta. Salah satunya mungkin kita pikir kwitansi-kwitansi itu, majelis. Dokumen lain. Yang Betul. dikecualikan itu dokumen lain. Dengan contoh antara lain kwitansi. Begitu? Betul. Baik, selain itu apa lagi? Cukup. Cukup ya. Jadi Betul. Ini di dalam berkas permohonannya ini tidak ada menyinggung masalah kwitansi. Ya, salah satunya dokumen-dokumen lain itulah yang kepala desa simpulkan bahwa itu salah satunya ada kwitansi-kwitansi tersebut. Sebentar. Oke. Saya mau tanya kepada pemohon. Ini yang diminta adalah salinan atau fotokopi LPJ beserta seluruh lampirannya. Anda tahu lampirannya terdiri dari apa saja? Lampirannya dalam pemahaman saya diantaranya adalah nota dan kwitansi. Demikian, majelis. Nota dan kwitansi. Dari mana Anda tahu? Selama ini dalam meminta informasi yang sejenis, memang nota dan kwitansi itu menjadi lampiran-lampiran dari sebuah LPJ atau SPJ. Demikian, majelis. Anda bisa menyebutkan rujukan hukum bahwa dalam lampiran itu harus ada nota salinan kwitansinya? Soal rujukan hukumnya saya tidak tulis, tapi pengalaman saya memang setiap SPJ atau LPJ berikut lampiran-lampirannya. Lampiran-lampiran itu adalah termasuk di dalamnya kwitansi dan nota-nota. Demikian, majelis.
Lalu kepada termohon, berarti dokumen LPG-nya dapat diberikan ya? Insya Allah dapat nanti majelis. Insya Allah dapat diberikan. Ya, saudara pemohon dan termohon. Siap. Ini majelis bermusyawarah. Memang di dalam peraturan Komisi Informasi tahun 2013 dan juga peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 disebutkan apabila permohonan sengketa bukan alasan pengecualian itu langsung dilakukan mediasi. Apabila penolakan permohonan karena alasan pengecualian, maka langsung masuk pada pokok pemeriksaan pokok perkara. Jadi tidak ada mediasi. Nah, menyimak dari jawaban saudara termohon yang telah diwakili oleh saudara Imam Bahaudin, majelis berpendapat bahwa secara umum termohon menyatakan atau tidak menggunakan alasan pengecualian secara umum. Nah, dengan pendapat itu, kan, atau dengan kondisi semacam itu, maka majelis memerintahkan kepada para pihak untuk dilakukan mediasi dulu. Mudah-mudahan di dalam mediasi nanti, hal yang menurut termohon itu ada yang dikecualikan, seperti kwitansi, itu bisa mendapatkan pemahaman. Sehingga nanti pendapatnya akan menjadi berbeda. Begitu ya? Ya, majelis. Nanti mediasi akan dilakukan oleh saudara Dr. Andes Sosiawan. Jadwalnya nanti menyusul. Gitu ya? Gitu ya? Dapat dipahami? Siap. Baik, sidang dinyatakan ditunda. Hadirin dimohon berdiri, majelis komisioner akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali, sidang selesai. Terima kasih. Dia Agus kan di Orkaton.